Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rozi. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mempraktekkan coaching dengan alur Tirta secara daring dengan rekan saya sesama calon guru penggerak yang bernama Ibu Eka Siptilia dari Kota Probolinggo. Selamat mengikuti. Assalamualaikum, Bu Eka. Nggih, Waalaikumsalam Pak Fatur. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah Pak Fatur sehat. Walaupun kemarin agak batuk, tapi sekarang alhamdulillah sehat Pak Fatur. Alhamdulillah. Ceria. Tetap semangat, Bu Eka. Nggih Pak. Insya Allah terus Nggih semangat. juga. Nggih. Sepertinya ada yang menarik untuk dibicarakan dengan saya nih, Bu Eka, hari ini. Apa benar Nggih Pak. demikian? Sangat ingin sekali ngobrol-ngobrol dengan Pak Fatur untuk mencari pencerahan. Oke, kita ngobrol, Bu. Ngobrol bareng. Ngomong-ngomong, topik apa nih yang akan kita bicarakan Bu, hari ini? Saya pengen membahas tentang gini Pak, topiknya pembagian tugas tambahan untuk para guru di sekolah saya agar pembagian tugas itu dapat ada Pak terkait dengan curhatan saya yang kemarin agar tugas tambahan saya itu tidak mengganggu tugas saya sebagai guru dan juga tugas sebagai guru penggerak ini, Pak. Oke. Itu Pak Fatur. Kalau boleh saya tahu, Bu Eka, tugas tambahannya apa saja gitu? Yang diamanahkan ke Bu Eka? Tugas tambahan itu di sekolah saya kemarin itu pembentukan kurikulum, terus panitia adiwiyata juga. Seperti itu, Pak. Terus ditambah yang terakhir ini, Bu ya, jadi calon guru penggerak. Betul, Bu Eka? Nggih, calon guru penggerak. Terus juga jadi panitia kemarin juga pada perlombaan literasi itu. Juga Luar sebagai biasa ya guru aktivitasnya ya. penggerak ini juga. Oke. Luar biasa, Bu, aktivitasnya Bu Eka yang harus diselesaikan ya dengan tetap apa ya, berharap bisa berjalan bersama. Ibu ini kan ngomong-ngomong Nggih. kita ini kan Ya. enggak panjang waktunya. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi bersama saya? Halo, Bu Eka. Terima kasih. Saya ingin mendapatkan pencerahan atau jalan keluar, dapat mendapatkan tugas tambahan saya. Jadi tidak hanya guru si A, tugas tambahannya banyak, tapi semua guru dapat mendapatkan tugas tambahan secara merata sesuai dengan tupoksi mereka, seperti itu Pak. Inginnya agar dapat jalan keluar gitu. Oke. Tadi tugas tambahannya Bu Eka sungguh luar biasa ya. Di samping menjadi tim adiwiyata, berbagai macam lomba, tentu tugas utamanya yaitu ngajar. Tambah lagi yang sekarang ya Bu ya, menjadi calon guru penggerak. Kemudian apa yang Bu Eka lakukan selama ini atau sejauh ini untuk Ya, Pak. bisa mengatur Bu, kegiatan yang diamanahkan ke Ibu? Apa yang Ibu lakukan sejauh ini? Halo, Bu Eka. Halo, Bu Eka. Apa bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Selain saya mengatur schedule, saya juga ingin agar teman itu mendapatkan
tugas tambahan yang ada pada saya, yang ditimpa pada saya juga diberikan kepada teman-teman agar merata. Seperti itu Pak Fatur. Oke. Ini merata itu maksudnya bagaimana, Pak Eka? Jadi Bisa merata ini mungkin maksudnya tidak hanya saya saja yang dapat tugas tambahan itu, tapi tugas guru lain yang memiliki kemampuan juga mendapatkan tugas yang sama. Inginnya seperti itu Pak Fatur, tidak hanya terfokus pada satu guru. enggak, enggak. Mungkin seperti itu Pak Fatur. Eh, apa selama ini atau sejauh ini masih terfokus pada satu atau dua guru, Bu, untuk pembagian tugas Selama tambahan? ini selama ini seperti itu Pak, masih terfokus pada satu guru saja. Enggak. Eh, yang membagi tugas siapa, Bu? Bisa bercerita mungkin? Yang membagi Atau tugas itu kepala sekolah Pak. enggak? Langsung dari Jadi kepala sekolah ya, tugasnya Pak? ada tugas sendiri, ada tugas dadakan biasanya kan seperti MBS kemarin. Seperti MBS kemarin, ayo Beke dikerjakan. Sedangkan pada saat itu bersamaan pula saya harus melaksanakan pendampingan dengan pengajar praktek. Enggak. Kemudian bagaimana, Bu, kalau ada tugas dadakan gitu, Bu, menyikapinya, Bu Eka sejauh ini? Kalau ada tugas dadakan seperti itu, karena memang diharuskan harus harus on time Pak ya, hari hari 2 hari berikutnya dikumpulkan pada hari Minggu itu, saya memanggil beberapa teman, meminta beberapa teman untuk berkolaborasi Pak, membentuk sebuah tim, Enggak. membentuk sebuah tim untuk kita sama-sama bekerja sama melaksanakan tugas tambahan itu, agar tugas saya sebagai CGP juga tidak keteteran Pak. Mungkin seperti Enggak. itu Pak. Apa lagi, Bu, hambatan lain, Bu, yang Ibu alami? Hambatan lain mungkin apa ya Pak, ketersediaan kesediaan guru untuk mendapatkan tugas tambahan itu biasanya kadang mereka kurang bersedia begitu Pak, kurang Oh, bersedia dengan penuh hati begitu. enggak. Sebetulnya mereka itu punya kompetensi ya, Bu, ya. Cuma Iya, kemauan enggak ada gitu, Bu. Kalau iya, kemampuan ada, apa seperti itu, Bu? kemampuan ada, kemauan yang kurang kurang bisa mereka terima dengan ikhlas gitu kalau yang saya pikirkan ini Pak. Apa ada lagi, Bu, hambatan yang lain, Bu, selainnya itu? Selain itu yang kedua mungkin dari kepala sekolah saya mungkin kurang tegas dalam memberikan tugas itu Pak. Enggak. Mungkin itu hambatannya. Yang ketiga mungkin hambatannya apa ya? Karena guru-guru mungkin kurang mencoba Pak, kurang mendapatkan pelatihan mungkin Pak. Mungkin itu hambatannya. Jadi mereka tidak mau karena mereka belum pernah mencoba. Mungkin seperti itu mungkin Pak. Iya. Tadi kalau bisa saya simpulkan ada kepala sekolahnya mungkin yang kurang kurang apa ya, kurang merata ya dalam Iya, memberikan tugas iya tambahan. dalam Kalau dalam pakai bahasanya Bu Eka tadi kurang tegas ya. iya Uh, benar. Kemudian yang berikutnya tadi belum punya pengalaman ya. Untuk teman-teman yang lain kalau diserahi Iya. tugas itu. Kalau misal tadi dijelaskan kepala sekolah kurang tegas gitu, Bu. Apa yang dilakukan selama ini, Bu? Ibu Eka sama rekan-rekan guru itu melakukan apa? Ya, mungkin saya mungkin kedepannya untuk lebih berkomunikasi mungkin Pak dengan kepala sekolah. Hmm, Inginnya mungkin ke depan berkomunikasi dengan kepala sekolah, memberikan alasan-alasan kenapa tugas tambahan itu harus merata. Dengan kita mengumpul-ngumpul data kalau teman-teman tuh bisa. Mungkin seperti itu enggak. kalau dari segi kepala sekolah mungkin loh Pak Fatur. Jadi Ibu kedepannya ingin menciptakan komunikasi yang efektif ya Bu ya dengan kepala Iya, sekolah ya. iya dengan kepala sekolah. Apa lagi Bu kira-kira selainnya komunikasi yang akan dibangun Ibu dengan kepala sekolah?
Ya tentu kan dengan memberikan apa ya, semacam pandangan-pandangan yang membangun kan Bu ya, Iya, iya, bicara Pak. dengan kepala sekolah untuk Iya. pemerataan tugas itu. Apalagi Bu kira-kira yang ingin Ibu Mungkin saya ingin, lakukan? kalau dari itu kepala sekolah saya ingin berkomunikasi, tapi kalau dengan teman-teman yang lain, saya ingin memberikan sedikit pelatihan mungkin Pak, agar kita dapat belajar bersama, agar mendapatkan ilmu gitu Pak. Jadi teman-teman itu mereka Ya, tidak punya oke. gambaran kalau mereka kita sudah belajar bersama, kita kan jadi tahu. Jadi mereka mendapat gambaran tentang tugas yang akan mereka mereka laksanakan nanti. Itu mungkin dari segi teman-teman sih Pak Fatur. Pak Halis dan Bu Nur, saya kenapa remote ya? Saya lanjutkan Mbak Eka ya. Iya, Untuk Pak. pelatihan yang ingin Bu Eka rencanakan itu bentuknya seperti apa Bu? Nanti ke teman-teman itu? Pelatihan yang bagaimana itu? Mungkin dalam bentuk komunitas belajar dalam kelompok kecil mungkin Pak. Oh, kayak MGMPS seperti itu Bu? Nggih, cuma dalam lingkup hanya lingkup di sekolah saya saja. Nggih, nggih, nggih. Bagus itu Bu, ide yang luar biasa Bagaimana menurut menurut Pak saya. Fatur ya? Luar biasa itu Bu. Menurut saya insya Allah nanti saya tunggu itu kabarnya. Iya, Kira-kira iya. kapan ini Bu direncanakan ini? Ah, Rencana-rencana Ibu ini. Yang pertama kan tadi Ibu ingin membangun suatu komunikasi yang efektif bersama kepala sekolah ya. Yang iya kedua Pak. ingin membentuk apa itu komunitas ya, komunitas Iya, belajar. iya. Jadi semuanya sama-sama belajar intinya kan begitu Bu ya. Iya Pak, benar Pak. Rencana yang luar biasa ini kapan akan dilaksanakan oleh Bu Eka? Ya mungkin secepatnya kalau dengan kepala sekolah mungkin saya akan berkomunikasi besok mungkin Pak dengan kepala sekolah. Beliau ada jam 12 selesai rapat, saya akan komunikasi dengan kepala sekolah dulu. Dan keesokan harinya, kalau Ya. kepala sekolah menyetujui kita membentuk suatu komunitas belajar dalam kelompok kecil, saya akan langsung melaksanakan Pak. Kalau mendapatkan restu dari kepala sekolah tentunya Pak Fatur. Wah, luar biasa Bu Eka semangatnya ini. Eh, Selanjutnya untuk mewujudkan ini Bu, rencana Ibu tentu kan banyak orang-orang di sekitar Ibu ya. Iya, Ini Ibu ini Bu Eka ini tentu ingin mendapat dukungan kan. Dukungan dari siapa atau orang-orang siapa saja yang Ibu ingin ajak bicara dalam uh, apa ya, mensukseskan rencana Ibu itu. mungkin saya ingin mendapatkan dukungan dari teman-teman yang saya ingin bentuk komunitas belajarnya, Pak. Mungkin dari tiga atau empat orang guru yang saya anggap memiliki kompetensi mungkin, Pak. Mungkin dari guru kelas 4, guru kelas 5, sama guru kelas 3 mungkin, Pak. Seperti itu, Pak Fatur. Ya, luar Rencana. biasa Bu Eka ya. Rencananya ini. Uh, Kemudian dari pertemuan kali ini Bu, ya ini waktunya cukup singkat ya. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini? Saya berkesimpulan bahwa suatu tugas tambahan itu dapat berjalan dengan lancar apabila dapat dikomunikasikan dengan baik Pak di sekolah. Karena tugas di sekolah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kolaborasi antara semua pihak sekolah, Pak. Baik itu Betul. kepala sekolah, guru-guru yang lain, tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kolaborasi dan komunikasi yang baik. Dan kita harus banyak belajar hal baru, Pak. Pengalaman baru agar dapat makin tumbuh dan yaitu belajar dari pengalaman menurut saya dan harus ikhlas. Mungkin itu kuncinya Pak Fatur G. Jadi dua hal itu ya Bu ya, Iya, komunikasi kita jalin. Yang iya, kedua ya
berpengalaman ya Bu ya, Iya. menciptakan pengalaman. Jadi dengan Iya, pelatihan tadi, membentuk komunitas tadi. Mudah-mudahan sukses yang direncanakan Bu Eka. terima kasih Ini Pak Fatur. kapan kita bisa ngobrol lagi Bu? Saya pengen dengar nanti kabarnya kalau sudah dibentuk komunitas, kemudian Nggih. sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, sehingga saya ingin tahu perasaannya Bu Eka nantinya ini. Ya mungkin Kapan Bu insya kira-kira Allah kita bisa ngobrol lagi? seminggu lagi Pak Fatur, karena sangat luar biasa sekali ngobrol dengan Pak Fatur. Saya mendapatkan pencerahan baru, mendapatkan jalan keluar dari pikiran yang buntu Pak Fatur. Ya, sama-sama Bu. Sampai jumpa lagi Bu ya. Nggih, sampai jumpa kembali Pak. Oke. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam Pak Fatur.